Halo, kembali lagi di channel Kang Turu. Kali ini Kang Turu bahas anime yang berjudul Violet Evergarden. Nah, kali ini Kang Turu akan membawakan seluruh alur ceritanya. Seperti biasa, siapkan kopi sambil rebahan sebelum menikmati alur ceritanya. Bercerita tentang gadis mantan tentara yang beralih profesi menjadi pesuruh atau orang yang dipekerjakan untuk mengetik surat dari kliennya. Di sini trandol menjadi sangatlah penting bagi orang-orang yang menyewa jasa mereka. Karen bertugas mencerna dan memahami ide dari kliennya yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan pesan lewat kata-kata. Lalu apa jadinya jika seorang mantan prajurit perang yang hanya tahu cara berperang tidak mampu memahami konsep emosi dan hubungan antar manusia? Pengetik naskah atau disebut Karendol. Tanpa berlama-lama langsung kita bahas sama-sama dan selamat menikmati. Kisah ini dimulai ketika Kapten Angkatan Laut bernama Dietfried menemukan gadis yatim piatu yang sudah membantai semua prajuritnya di kapal. Gadis itu tumbuh dan terlatih dari peperangan. Kapten dari Stretch melihat potensi yang ada pada gadis itu. Dia menangkapnya untuk dijadikan sebagai senjata perang. Si gadis dibawa ke suatu negara bernama Leidensevlih, negara asal Kapten Dietfried, untuk diserahkan kepada adik kapten yang bernama Gilberto. Gilberto atau Gilbert merupakan tentara angkatan darat berpangkat mayor, tidak seperti saudara kandungnya yang memperlakukan gadis itu dengan kasar. Justru Mayor Gilbert memperlakukannya dengan belas kasih. Gilbert memandang gadis malang itu sebagai manusia biasa dan bukan sebagai senjata perang. Gilbert pun menerima keberadaan gadis itu, mengasuhnya dari hari ke hari. Gilbert terus merawatnya. Di satu momen dia memberikan nama pada gadis malang itu dengan nama Violet. Karena Gilbert yakin suatu saat gadis itu akan tumbuh menjadi wanita cantik. Gilbert membawanya ke barak untuk mengajarkan Violet cara baca dan tulis agar Violet bisa berkomunikasi. Setelah kemampuan bahasa dan komunikasinya lancar, Gilbert menugaskan Violet membuat laporan setiap hari untuknya. Meski berasal dari keluarga militer Bougainville yang sangat dihargai, tapi Gilbert memiliki kepribadian hangat terhadap orang di sekitar. Gilbert mengajak Violet ke festival untuk memberikannya hadiah sebagai tanda atas kehadirannya. Violet memilih batu bros berwarna hijau yang membuat Gilbert menanyakan apa alasannya. Violet menjelaskan kalau warna batu itu sama seperti warna mata yang Gilbert miliki. Merasa ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Sebentar lagi akan terjadi peperangan. Gilbert beserta pasukannya akan diutus ke medan perang karena tidak ingin melibatkan Violet dalam perang tersebut. Gilbert minta pada komandannya agar Violet dibebaskan, tapi komandan pasukan tidak memberi izin dan malah memerintahkan Gilbert untuk memanfaatkan kemampuan bertarung Violet di medan perang. Gilbert lalu menemui sahabatnya Letnan Kolonel Hotgames untuk menyampaikan pesan secara pribadi. Gilbert mempercayakan pada sahabatnya itu untuk menjaga Violet jika sesuatu terjadi padanya di medan perang. Dia juga minta tolong agar Violet nantinya dibawa ke rumah bangsawan yang ada di Leiden. Setelah perang berakhir, Gilbert merahasiakan permintaannya ini kepada Violet dan memberi perintah agar Violet tetap di tenda militer. Violet merasa kecewa dan mengira kalau dia sudah tidak dibutuhkan oleh Mayor Gilbert. Perang pun siap dimulai. Gilbert beserta regu yang akan menjadi garda terdepan dalam peperangan. Ia membuat strategi agar bisa masuk ke benteng musuh, sementara teman Gilbert dan pasukannya berjaga di garis pertahanan dan menunggu Gilbert memberikan tanda untuk menyerang. Saat pasukan Gilbert melakukan pengintaian secara mengejutkan, Violet mendahului mereka dengan gesit. Violet masuk ke wilayah musuh untuk menghabisi tentara musuh yang sedang berjaga. Pasukan Gilbert akhirnya berhasil menembus benteng musuh berkat bantuan Violet, tapi di dalam benteng jumlah pasukan musuh jauh lebih banyak sehingga pasukan Gilbert satu persatu mulai berguguran. Violet yang menganggap Gilbert adalah tuannya selalu berusaha melindunginya hingga mereka berhasil menguasai benteng tersebut. Setelah Gilbert melepaskan tembakan tanda ke atas langit sebagai tanda pada Hotgames untuk menyerang, tiba-tiba peluru musuh mengenai mata Gilbert dan juga perutnya. Violet menembaki balik tentara musuh dan membawa Gilbert ke tempat aman, tapi musuh yang melihatnya langsung melempar bom peledak ke arah mereka yang menyebabkan Violet kehilangan kedua tangannya dan tangan kiri Gilbert juga hancur. Dengan sekuat tenaga Violet mencoba menolong Gilbert agar tetap hidup sementara musuh yang sudah kalah lalu meledakkan bangunan dan memilih untuk mundur.
Gilbert yang merasa tidak sanggup lagi bertahan menyuruh Violet untuk pergi menyelamatkan diri biar bisa merasakan kebebasan di luar sana layaknya wanita. Sebelum hidup Gilbert mencapai batasnya dari hati yang paling dalam, Gilbert mengucapkan kalimat asyiteru kepada Violet, tetapi Violet yang tumbuh di wilayah peperangan membuatnya tidak mengenal apa itu kasih sayang. Sehingga tidak mengerti apa yang diucapkan Gilbert barusan karena tidak memahami perasaan manusia dengan baik. Violet terus bertanya kepada Gilbert apa arti dari ucapannya. Tapi keadaan tidak memungkinkan untuk Gilbert menjawab. Di sisa tenaganya Gilbert melakukan pengorbanan dengan mendorong Violet keluar agar terhindar dari reruntuhan. Hingga tiba di pagi hari Hopkins dan pasukannya menemukan Violet masih selamat. Dalam kondisi kritis setelah berbulan-bulan koma, Violet akhirnya membuka mata dan tersadar dia sedang berada di rumah sakit. Tangannya pun kini sudah diganti menjadi tangan mekanik yang terbuat dari logam. Selama Violet dalam masa komanya, perang di luar sana sudah berakhir. Hot Games selalu datang menjemputnya, bukannya mengkhawatirkan keadaan dirinya sendiri. Violet justru terus menanyakan kondisi Gilbert, tapi Hot Games merahasiakannya demi memenuhi permintaan terakhir sahabatnya. Hot Games lalu membawa Violet ke kota Laden untuk diadopsi keluarga bangsawan bernama keluarga Evergarden. Nyonya Evergarden dengan senang hati menyambut tangannya. Dari sinilah Violet menggunakan nama Evergarden sebagai nama belakangnya. Setelah tahu tangan Violet terbuat dari logam, Nyonya Evergarden memberinya sarung tangan agar Violet bisa menutupi tangan mekaniknya. Hopkins kemudian pamit pulang dan menyuruh Violet untuk tinggal bersama keluarga barunya, tapi Violet yang belum mendapat kabar pasti mengenai kondisi Gilbert lalu mengejar Hopkins dan minta ikut pergi bersamanya. Hopkins terpaksa mengajak Violet ke perusahaan jasa pelayanan surat miliknya yang bernama Expos The Company yang ia dirikan menggunakan dana pensiunnya. Setelah perang berakhir di sana, Violet secara tak sengaja mengamati seorang staf sedang mengetikkan surat untuk lainnya. Ia terkesima dengan staf itu yang terlihat bekerja sepenuh hati mencurahkan perasaannya ke dalam kertas surat. Violet merasa mungkin dengan ini saya akan memahami apa arti dari sebuah kata yang diucapkan oleh Gilbert, yaitu aisiteru. Demi mencari tahu dan memahami perasaan seseorang, Violet lalu meminta kepada Hot Games agar dirinya dipekerjakan seperti staf yang ia lihat. Hot Games langsung menerimanya bekerja di sana sebagai penulis surat yang biasa disebut sebagai boneka memora. Violet di sana ia mengenal teman-teman barunya bernama Benedict, Iris, Erika, dan yang besar tadi bola matanya sudah pasti bernama Catelia. Singkat cerita, Violet mendapat klien pertamanya, seorang wanita yang ingin dibuatkan surat untuk laki-laki yang menyukainya. Sebelum wanita itu menerimanya, ia bermaksud menguji si lelaki untuk mengetahui sampai sejauh mana keseriusan laki-laki tersebut. Violet yang tidak memiliki kemampuan memahami perasaan seseorang lalu mengetikkan dengan jujur keadaan yang sebenarnya tanpa menyaring lebih dulu kata-kata dari wanita itu. Hasilnya ia merusak hubungan keduanya karena laki-laki itu memilih mundur. Membuat wanita itu datang ke kantor dan marah. Catelia yang menangani komplain sebagai staf senior Catelia meminta maaf atas nama perusahaan dan menghandle tugas Violet. Violet jadi merasa dirinya tidak berbakat dalam pekerjaan ini, tapi dia tidak menyerah dan memutuskan untuk mengikuti kursus boneka memoar. Kebiasaannya sebagai tentara belum juga hilang dalam diri Violet sampai-sampai ia memberi salam patriot yang membuat teman-temannya kagum. Setelah menyelesaikan kursus, Violet akhirnya paham bahwa boneka memori yang baik adalah boneka memoar yang mampu menguraikan perasaan kliennya dan mencurahkannya di atas kertas. Mendapatkan kelulusannya dan menunjukkan pada Hot Games kalau dia sudah layak menjadi pengetik perusahaannya. Singkat cerita, Iris mengajak Vio pergi ke kampung halamannya untuk merayakan ulang tahun orang tua. Iris meminta Violet untuk mengetikkan nama-nama tamu undangan. Iris tidak menduga kalau ternyata orang tuanya berniat mencarikan jodoh yang tepat di hari pesta tahunnya. Dia meminta Violet untuk menghapus nama Emon Snow sebagai tamu undangan. Ternyata Violet tidak menuruti keinginan Iris. Karena saat pesta diselenggarakan, Emon terlihat hadir setelah menerima undangan. Iris jadi menangis kesal dan menyalahkan Violet yang tidak mengerti apapun tentang dirinya. Acara ulang tahunnya pun jadi berantakan. Violet bertanya di mana letak kesalahannya karena misinya hanya mengetik daftar tamu undangan sesuai permintaan orang tua Iris.
Iris menceritakan kalau dulu waktu masih sekolah Emon merupakan pujaan hatinya. Iris menyukai Emon dan Emon sepertinya juga tertarik kepada Iris. Emon tak kunjung menembaknya hingga Iris menyatakan cinta duluan dengan bilang Aishiteru. Namun Emon menolak cintanya karena menganggap Iris tak lebih dari teman. Irisa jadi patah hati memutuskan pergi dari kampung halamannya. Dari sini Violet menyadari sesuatu. Jika ucapan Aishiteru tidak dibalas maka akan membuat orang yang mengucapkannya patah hati dan akan pergi. Vio bilang pada Iris mungkin itu juga yang dirasakan mayornya saat menyatakan Aishiteru padanya dan Violet masih berusaha keras menemukan makna dengan caranya sendiri. Iris mencoba memahami Violet dan meminta Vio untuk mengetik surat permohonan maaf kepada tamu-tamu undangan orang tua dan juga Emon melalui surat yang dibuat Violet. Perasaan Iris berhasil tersampaikan. Berkat kata-kata yang dirangkai seorang Violet Evergarden beberapa waktu kemudian Violet kembali mendapat tugas dari seorang putri kerajaan bernama Putri Charles. Putri Charlotte ini berasal dari kerajaan. Rencananya Charlotte akan dijodohkan dengan pangeran bernama Demian dari kerajaan tetangga mereka yaitu Frogger sebagai tanda untuk mengakhiri peperangan yang terjadi antara dua kerajaan tersebut. Putri Charlotte minta dibuatkan surat romantis kepada Violet yang nantinya akan dibacakan di depan rakyat kerajaan program sehingga mereka juga akan tahu isi surat itu. Peran Violet di sini menjadi sangat penting karena jika ada kalimat yang menyinggung maka kedua kerajaan itu akan memanas kembali. Tapi Violet yang semakin hari kemampuan diksinya semakin meningkat berhasil membuat rakyat Roger tersentuh setelah surat yang ia tulis menjadi puisi yang indah hingga akhirnya Charlotte dan Demian melangsungkan pernikahan. Singkat cerita Violet sudah banyak meraih keberhasilan semenjak dirinya menjadi seorang pengetik dan penulis. Suatu ketika ia bertemu dengan ibu angkatnya Nyonya Evergarden. Ibu angkatnya senang melihat perkembangan-perkembangan yang dialami putri angkatnya. Violet juga bertemu dengan kakak Gilbert, Kapten Dashboard di pelabuhan Bedford yang menyalahkan Violet atas insiden yang menimpa adiknya. Kakaknya Gilbert berkata tentang masa lalunya yang kelam. Violet menyadari tangan yang kini ia gunakan untuk membuat surat yang banyak menyatukan orang-orang dulunya adalah tangan yang ia pakai untuk menghilangkan banyak nyawa. Dia pun mengalami penyesalan dalam dirinya dan menitikkan air mata. Ditambah Hopkins juga menyampaikan kalau Gilbert tidak mungkin selamat dari insiden yang menimpanya pada waktu itu. Meski jasadnya belum ditemukan tapi Hot Games yakin kalau dengan kondisinya saat itu Gilbert pasti sudah tewas. Violet sedih hingga ia merasa hidupnya sudah nggak ada artinya lagi. Namun Hot Games berusaha meyakinkannya dengan mengatakan bahwa Violet memang tidak bisa menghapus masa lalu tapi seluruh pencapaiannya sebagai boneka memoir sangat berarti bagi banyak orang. Setelah mengalami keterpurukan Violet pun berhasil bangkit dan kembali menjalankan tugasnya sebagai idol. Ia menemui kliennya seorang ibu yang menderita penyakit. Ibu itu memiliki putri bernama Anne, gadis kecil yang selalu ceria dan sayang kepada ibunya. Selama 1 minggu Violet diminta Ibu Anne mengetik 50 lembar surat untuknya seperti anak kecil pada umumnya yang selalu ingin tahu. Anne jadi penasaran dengan apa yang dilakukan Violet bersama ibunya. Tetapi ibunya melarang Anne untuk masuk karena akan mengganggu pekerjaan mereka hingga Anne jadi cemburu karena sejak kedatangan Violet ibunya tidak ada waktu lagi bermain dengannya. Ketika mengintip dari jendela Anne melihat ibunya meneteskan air mata saat membuat surat bersama Violet. Anne jadi ikut bersedih. Keesokan harinya ia kembali ngintip dan kali ini ia melihat ibunya hampir terjatuh akibat kondisi badannya sudah lemah. Karena penyakitnya Anne sudah tidak tahan dia lalu masuk ke dalam sambil menangis dan bertanya kenapa ibunya tidak mau cerita untuk siapa surat-surat itu dibuat padahal ayah Anne sudah meninggal. Anne kemudian menganggap ibunya sudah banyak berbohong. Dulu ibunya juga pernah bilang akan segera sembuh dari penyakitnya. Tapi sampai sekarang Anne masih melihatnya sakit. Anne sudah tahu kalau hidup ibunya sudah tidak akan bertahan lama lagi. Anne hanya ingin ibunya menemaninya bermain sebelum ajal menjemput ibunya. Daripada membuang sisa waktu hidupnya dengan menulis surat, Violet kemudian membujuk dan menenangkan Anne. Singkatnya Violet sudah menyelesaikan 50 surat milik Ibu Anne. Dia pun segera pamit pulang dengan membawa surat-surat tersebut. Sementara itu Ibu Anne di umur hidupnya yang tersisa banyak menghabiskan waktu untuk memanjakan Anne dengan penuh kasih sayang.
Hingga kemudian kondisinya semakin memburuk dan akhirnya sudah tidak bisa bertahan hidup setelah ibunya tutup usia dengan tenang. An mulai menerima surat dari ibunya yang pernah ditulis oleh Violet. Selain berisi ucapan selamat ulang tahun serta nasihat, surat itu juga mengungkapkan harapan ibunya yang ingin An hidup bahagia tanpanya selama 50 tahun ke depan. Surat-surat itu akan dikirimkan kepada Anne hari ulang tahunnya hingga umuran mencapai 50 tahun. Kembali ke kantor jasa memori Doll, Hopkins mendapat permintaan dari seorang duta besar yang ingin menyewa jasa boneka memoir untuk mengetik naskah perjanjian damai di wilayah perbatasan. Dia mengirim beberapa karyawannya dalam tugas dengan dikawal oleh Dietrich beserta pasukannya. Sementara itu oposisi yang menolak kesepakatan berdamai menyusun rencana untuk menggagalkan perjanjian damai. Mereka mulai bergerak menyusup ke dalam kereta Violet yang memiliki firasat buruk segera memberitahu Dietrich, tapi Dietrich masih bersikap dingin padanya. Dietrich yang masih menganggapnya hanya sebagai alat perang kemudian memberikan senjata dan memberi perintah agar Violet menghabisi musuh yang ada di dalam, tapi Violet menolak perintahnya dan pada akhirnya mereka berdua saling bekerja sama melawan musuh. Tapi musuh sudah memiliki rencana, yaitu akan meledakkan jembatan yang akan kereta mereka lewati sehingga Violet harus berjuang keras untuk melepas bom yang terpasang. Benedict juga ikut membantunya. Violet terpaksa mengorbankan tangan mekaniknya demi menyelamatkan banyak nyawa. Akhirnya mereka berhasil melepaskan bom tepat waktu dan perjanjian damai pun terwujud sehingga sudah tidak ada lagi konflik lagi. Dietrich yang menyaksikan bagaimana Violet berkembang dari alat yang semula hanya bisa membunuh kini sudah menjadi manusia dengan perasaan yang tulus. Lalu Dietrich membawa Violet menemui ibunya, yang juga ibu Gilbert, dan Dietrich bilang kepada ibunya kalau Gilbert sudah mati dan menyuruh ibunya untuk merelakan kepergian putranya. Meski begitu ibunya memiliki keyakinan dan mengatakan keyakinannya itu pada Violet bahwa Gilbert tidaklah mati melainkan tetap hidup di dalam hatinya. Violet yang dari kecil tidak pernah mengenal kasih sayang dari kedua orang tuanya karena dia merupakan anak yatim piatu sejak kecil, kini dia mulai memahami apa itu cinta kehilangan dan juga kasih sayang yang tulus. Cerita pun ditutup dengan Violet yang bergabung bersama teman-temannya pada festival surat udara di mana mereka masing-masing sudah menulis surat mengenai harapan, keinginan, dan cita-cita mereka. Di dalam surat yang Violet buat, dia mengungkapkan begini: dirinya sudah tegar menerima kehilangan Gilbert. Vio juga membalas ucapan yang pernah Gilbert nyatakan padanya, yaitu Aisiteru. Nah, itulah cerita singkat dari spoiler Violet Evergarden. Semoga ke depan ada lanjutannya ya. Terima kasih, cukup sampai di sini dulu dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Salam, sampai jumpa.